bertugas melanjutkan bahasan tentang neurologi part yang kedua. Nah, kemarin udah part yang pertama, hari ini kita lanjut part yang kedua. Mungkin kalau yang pertama kemarin lebih banyak penyakit-penyakit tentang sistem saraf pusat ya. Nah, nanti kalau yang di part 2 ini, nanti kita lebih banyak tentang yang perifer. Seumpama kok ke depannya penjelasanku kecepatan gitu ya, atau ada yang kurang jelas, mau diulang, nanti di-cut aja nggak apa-apa. Boleh via chat atau via lisan gitu ya, bilang Kak kecepatan gitu. Atau kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditaruh di chat dulu untuk pertanyaannya. Mau ditaruh di chat terbuka boleh, mau di direct message ke aku juga boleh, nanti aku scroll biasanya. Kalau seumpama pertanyaannya kok sedikit-sedikit, nanti kita coba bahas sambil jalan gitu ya. Tapi kalau ternyata nanti pertanyaannya lumayan banyak nih, nanti kita bagi 2 sesi ya, habis isoma sama habis materinya selesai, gitu, biar nggak kepotong banyak pas di materinya. Oke, kita mulai. Sebentar ya, aku balas satu ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah poliomielitis. Nah, kita belajar dari usul katanya dulu nih. Kita belajar dari usul katanya. Jadi poliomielitis. Polio berarti kan karena penyebabnya adalah virus polio gitu ya. Kemudian mielitis, itis itu berarti dia inflamasi. Ada peradangan di sana gitu ya. Mielnya itu adalah dari mielum. Mielum itu maksudnya adalah medula spinalis. Itisnya itu adalah inflamasi. Jadi poliomielitis itu adalah suatu kondisi adanya inflamasi atau peradangan pada medula spinalis yang disebabkan karena infeksi virus polio. Nah, virus polio ini transmisinya adalah melalui fekal oral, gitu ya. Jadi dia ceritanya nih dari transmisi fekal oral, dia masuk port entry-nya adalah via oral gitu ya. Jadi dari ekskresi, fekal, feses, kemudian dia masuk per oral. Nah, kemudian dari per oral dia menembus segala limfe gitu ya, terus dia masuk ke darah. Nah, setelah melewati segala barier, dia masuk ke darah, terus menimbulkan kondisi viremia. Nah, darah ini kan dia akan sirkulasi ke seluruh tubuh, termasuk ke otak gitu ya, termasuk ke otak, kemudian ke medula spinalis dan sebagainya. Nah, nanti dia akan menembus blood-brain barrier, menyebabkan infeksi di sistem saraf pusat. Kalau di otak, dia bisa jadi meningitis gitu ya, bisa jadi encephalitis. Sedangkan kalau di medula spinalis, nah ini yang kita kenal dengan poliomielitis. Nah, topisnya di mana sih kalau poliomielitis gitu ya? Untuk topisnya ada di cornu anterior medula spinalis. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah transfer section, penampang lintang gitu ya, penampang lintang dari medula spinalis. Ini adalah aspek anteriornya atau ventralnya, anterior atau ventralnya, sedangkan yang belakang ini adalah posterior atau dorsal. Posterior atau dorsalnya gitu ya. Ini anterior atau ventral, kemudian posterior atau dorsal. Nah, ini ada substansia alba dan ini adalah substansia grisea. Nah, kornu-kornu itu adalah di substansia griseanya ini yang abu-abu, menandakan bahwa dia adalah isinya badan sel gitu ya. Isinya adalah nukleusnya, badan selnya. Nah, kornu anterior itu di sini. Kornu anterior. Kornu anterior itu fungsinya apa? Fungsinya adalah motorik. Nah, oleh karena itu pada poliomielitis nanti manifestasi klinisnya yang terganggu adalah sistem fungsi motoriknya. Nah, kemarin mungkin di part pertama udah belajar ya, motorik itu kan kalau ada gangguan fungsi motorik, nanti kita bisa tahu nih apakah fungsi motorik yang terganggu itu sifatnya lesinya UMN ataukah lesinya LMN. Nah, kemarin di part 1 udah diajarin ya batas antara UMN dengan LMN. Kalau pada medula spinalis, batasnya adalah di cornu anterior medula spinalis, di mana sebelum dari cornu anterior, berarti tepat di atasnya gitu ya, sebelum dia masuk ke cornu anteriornya, itu adalah UMN, atau upper motor neuron. Sedangkan mulai dari cornu anteriornya, sampai dengan nanti dia ke neuromuscular junction, ke efektornya di otot, itu adalah lower motor neuron. Nah, pada poliomielitis, dia topisnya kenanya adalah persis nih di cornu anteriornya. Nah, karena dia kenanya persis di cornu anteriornya, maka sifatnya nanti, kelainan motoriknya, sifatnya adalah lesi LMN. Yang kayak gimana tuh? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, gambaran klinisnya akan sesuai dengan
lesi LMN pada motorik, di mana dia ada hiporefleks, refleksnya turun gitu ya, hiporefleks sampai dengan nggak ada arefleksia. Kemudian atrofi ototnya. Nah, kalau tadi kita lihat patofisiologinya dia bisa kena ke otak gitu ya, meningitis, nah dia bisa menimbulkan rangsang meningeal yang positif. Tapi kita lebih fokus ke yang medula spinalisnya ya, yang poliomielitis. Maka nanti kita akan lihat nih gambaran hiporefleks. Kemudian ada gambaran atrofi otot. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Apa sih yang jadi khasnya kelemahan dari polio gitu ya? Nah, kalau kita lihat soal gitu, kalau kita lihat soal kapan kita curiga ya pasien ini polio, biasanya nih yang pertama nanti akan diketahui adanya riwayat vaksinasi yang tidak lengkap. Jadi faktor risikonya adalah riwayat vaksinasi yang tidak lengkap. Kemudian dari manifestasi klinisnya nanti kita akan menemukan adanya paresis, kelemahan, biasanya satu ya, monoparesis yang asimetris. Nah, dia asimetris nih, jadi kayak di gambar ini dia cuma kanan aja, yang kiri nggak masalah, gitu ya, monoparesis gitu. Atau kalau ini sama tangan juga bisa gitu, tapi cuma satu sisi aja, jadi dia asimetris. Tuh, kemudian nanti sifat lesinya adalah LMN, di mana dia ada kelemahan disertai dengan hiporefleks gitu ya, hiporefleks, tidak ada refleks patologisnya, kemudian disertai dengan atrofi otot. Nah, ketika kita nemu ada paresis nih yang asimetris, oh sifat lesinya LMN, oh riwayat vaksinasinya nggak lengkap. Nah, kita curiga pasien ini mengalami suatu poliomielitis. Tata laksananya apa? Sampai sekarang polio itu belum ketemu obatnya gitu ya. Jadi kalau orang itu udah terlanjur nih, udah terlanjur sakit atau sudah terlanjur menderita poliomielitis, maka tata laksananya cuma simptomatis aja, cuma suportif aja. Misal ada nyeri, keluhan nyeri gitu ya, ya udah analgetik. Kemudian untuk otot-ototnya, misal atrofi, kontraktur, dan sebagainya, pakainya adalah rehabilitasi medik, jadi fisioterapi gitu ya. Jadi terapinya simptomatis, belum ada kausatifnya. Kemudian, nah, karena belum ada terapinya, jadi penekanannya adalah sebisa mungkin orang tersebut jangan sampai nih menderita poliomielitis. Maka poin pentingnya adalah di pencegahan. Pencegahannya jelas dengan vaksinasi polio. Nah, vaksinasi polio itu ada dua macam ya, ada yang OPV dan ada yang IPV, oral polio vaksin, dan nah yang I ini kan kita berikan secara injeksi. Tapi injeksi nggak berarti dia injected atau injection gitu ya, tapi I-nya itu adalah inactivated polio vaksin. Tuh, jadi ada OPV, oral polio vaksin, sesuai namanya diberikan per oral. Kalau yang IPV, inactivated polio vaksin, itu diberikan injeksi intramuskular. Nah, vaksin polio itu masuk dalam imunisasi dasar ya, jadi yang diberikan pada anak usia kurang dari 1 tahun. Berapa kali? Jadi vaksin polio itu pada imunisasi dasar dia diberikan sebanyak 4 kali. Jadi di imunisasi dasar dia 4 kali. Ada polio 0 gitu ya, polio 0, kemudian polio 1, 2, 3. Nah, yang 0 itu adalah yang diberikan ketika bayi itu lahir. Diberikannya kapan? Apakah segera setelah lahir? Enggak. Jadi yang pertama kali yang 0 itu dia diberikannya adalah ketika bayinya itu mau pulang gitu ya. Jadi ketika dia dirawat misalnya di puskesmas atau dia di rumah sakit, diberikannya adalah ketika bayinya itu mau pulang. Kenapa mau pulang? Kenapa nggak langsung lahir langsung dikasih gitu ya? Kenapa tunggu dia baru mau pulang baru dikasihkan? Nah, tadi jadi ketika polio 0 itu kan yang pertama kali diberikan tuh, dia diberikannya adalah OPV, oral polio vaksin. Oral polio vaksin itu adalah dia mengandung virus polio yang sifatnya adalah dilemahkan, masih hidup ya, masih hidup tapi dilemahkan gitu. Nah, karena dia masih hidup, maka dan kita tahu tadi transmisinya adalah orovekal, kalau dia diberikan dari awal dan anaknya masih dirawat di situ gitu ya, nah itu dikatakan berpotensi nih, bisa jadi dia menularkan ke tetangga-tetangga bayi baru lahirnya yang lain gitu. Nah, jadi teorinya sih gitu ya, dia diberikannya adalah ketika mau dipulangkan tuh anaknya. Kemudian, nah itu adalah yang ke-0. Kemudian yang polio 1, 2, 3 itu diberikan ketika anaknya itu usia 2, 3, dan 4 bulan. Itu ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Mungkin jadwal yang dulu itu kalau aku nggak salah 2, 4, 6, usia 2, 4, 6. Tapi menurut IDI yang baru itu ya, tahun 2017 sama yang terakhir 2020 ya kalau aku nggak salah, itu dia 2, 3, 4. Usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, kalau dulu mungkin kita ngafalinnya adalah dari 4 kali
vaksin polio cukup satu yang IPV. Nah, kalau sekarang di IDAI yang 2020 yang terbaru IPV-nya 2 kali ya. Jadi dari 4 kali pemberian vaksin polio itu IPV-nya minimal 2 kali. Gitu. Kemudian nanti setelah 12 tahun imunisasi dasar lengkap boosternya di usia 18 bulan. Gitu ya. Itu buat poliomyelitis. Nah, next sekarang kita lanjut ke penyakit sistem saraf perifer yang lain. Nah, ini ada yang namanya GBS atau Guillain-Barré syndrome. Nah, Guillain-Barré syndrome ini apa? Dia sesuai namanya, dia adalah acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. Balik lagi kita lihat perkataannya. Polineuropati, berarti ini ada neuropati, kelainan saraf, poli. Jadi dia ada kelainan yang melibatkan banyak saraf, gitu ya. Nah, kelainannya apa? Kelainannya adalah acute inflammatory demyelinating. Jadi ada suatu demyelinisasi disertai dengan inflamasi yang sifatnya adalah akut. Jadi pada Guillain-Barré syndrome, dia ini adalah suatu kondisi yang disebabkan karena autoimun ya. Jadi dia disebabkan karena autoimun, di mana autoimun ini menyebabkan kerusakan pada banyak saraf. Kerusakannya apa? Kerusakannya adalah demyelinisasi. Kita tahu misal ini neuron, kita ngomongin saraf perifer ya, kita ngomongin saraf perifer, ini nervus spinalis nih, nervus spinalis. Nah, kalau itu ada badan sel, ada nukleusnya, kemudian ini akson. Nah, akson ini kan dia akan diselubungi oleh mielin. Nah, anggaplah ya bentuknya kayak gini selubungnya nih. Nah, mielin ini fungsinya nanti kalau kita ingat fisiologinya, salah satunya adalah untuk saltatory conduction. Apa itu saltatory conduction? Jadi saltatory conduction itu adalah penjalaran impuls listrik yang sifatnya tuh loncat-loncat. Jadi impuls listrik itu dia akan berjalan loncat-loncat dari nodus ranvier nih yang nggak ada sel swan-nya, yang nggak ada mielinnya, loncat ke nodus ranvier selanjutnya. Nah, loncat-loncat ini namanya adalah saltatory conduction. Saltatory conduction ini akan memfasilitasi penjalanan impuls yang lebih cepat. Nah, sekarang bayangkan yang terjadi dengan Guillain-Barré syndrome. Pada Guillain-Barré syndrome itu dia ada demyelinisasi, mielinnya rusak. Mielinnya rusak. Nah, ketika mielinnya rusak, akhirnya impulsnya nggak lagi loncat-loncat jalannya, gitu ya, nggak lagi saltatory conduction. Nah, ini akan mempengaruhi kecepatan antar impulsnya. Nah, dia akan mempengaruhi penjalaran impulsnya jadi lebih lambat atau bahkan terganggu untuk penjalaran impulsnya. Gitu. Jadi dia ada demyelinisasi di aksonnya itu. Nah, keluhannya apa? Keluhannya itu dia bisa mengenai saraf motorik ataupun sensorik. Nah, kalau yang polio tadi, itu kan dia topisnya adalah kornu anterior. Kornu anterior itu motorik, berarti dia manifestasi klinisnya adalah motorik. Tapi pada GBS itu enggak, gitu ya. Pada GBS itu dia bisa ada gangguan motorik dan ada gangguan sensoriknya juga. Tuh, kalau polio enggak tadi ya, polio motorik aja. Nah, pada GBS itu motorik dan sensorik. Nah, kita lihat dari poin yang bawah ini. Most cases are preceded by an infection such as Campylobacter jejuni enteritis. Nah, ini adalah triggernya. Jadi, penyakit autoimun, orang-orang dengan autoimun, sebagian besar autoimunnya itu akan bermanifestasi karena ada triggernya. Gitu. Nah, pada Guillain-Barré syndrome, triggernya itu adalah infeksi. Jadi autoimunnya itu muncul karena dipicu infeksi. Infeksi apa? Biasanya ISPA ataupun infeksi saluran gastrointestinal. Nah, kalau untuk gastrointestinal, kuman penyebab yang dikatakan paling banyak menjadi trigger gitu ya dari GBS ini adalah si Campylobacter jejuni ini. Campylobacter jejuni. Kenapa bisa dari ISPA atau dari mencret gitu ya, dari diare, kemudian dia jadi GBS gitu. Jadi ceritanya ada suatu patofisiologi yang kita kenal dengan nama molecular mimicry. Molecular mimicry. Molecular mimicry. Apa itu molecular mimicry? Jadi dia itu di satu hari gitu ya, ada seorang yang misal dia punya bakat autoimun nih, kemudian orang ini dia terinfeksi Campylobacter jejuni gitu ya. Nona A 20 tahun terinfeksi Campylobacter jejuni, mencretlah dia 3 hari, 4 hari sembuh. Nah, kemudian setelah 3-4 hari sembuh, ternyata dalam 2-3 minggu ke depan, dia mulai mengalami kelumpuhan pada kedua anggota gerak bawahnya, misal kayak gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi, dulu 2-3 minggu lalu pada waktu Nona A ini dia mengalami mencret,
kan Campylobacter jejuninya masuk nih ke dalam tubuh menginfeksi. Dikenalilah oleh sistem imun si nona A-nya itu. Dikenali oleh sistem imunnya dia membentuk antibodi yang spesifik terhadap Campylobacter jejuni. Sampai sini nangkep ya. Jadi Campylobacter jejuninya masuk, kemudian tubuh membuat antibodinya. Nah, oke, antibodinya berperang segala macam, Campylobacter jejuninya mati. Mencretnya sembuh. Nah, kemudian antibodinya kan masih ada tuh di dalam tubuh. Setelah Campylobacter jejuninya sembuh kan antibodinya masih ada ya. Antibodi masih ada ini dia jalan-jalan dalam darah. Jalan, dia muter-muter. Nah, ternyata ketika dia muter-muter, dia jalan-jalan itu, dia menemukan bahwa selubung mielin di akson itu bentukannya, bajunya sama nih sama si Campylobacter jejuni. Nah, jadi dia salah mengenali mielin yang ada di akson saraf dianggap sebagai antigen Campylobacter jejuni. Nah, maka sama antibodi yang udah punya memori terhadap Campylobacter jejuni ini, dia menyerang tuh si selubung mielinnya itu. Jadi mirip gitu ya, antigen kuman dengan protein yang diekspresikan oleh si mielinnya itu. Nah, itu yang namanya molekular mimikri mirip kayak bunglon gitu ya. Nah, maka dia jadinya autoimun, antibodinya justru menyerang badannya sendiri. Nah, manifestasinya adalah Guillain-Barré syndrome. Gitu ya. Jadi kalau yang polio tadi adalah riwayat vaksinasi yang tidak lengkap, kalau Guillain-Barré syndrome ini dia biasanya didahului dengan riwayat infeksi saluran pernafasan ataupun gastrointestinal. Gitu. Kemudian manifestasinya adalah setelah beberapa minggu biasanya dia muncul nih gangguan motorik ataupun sensoriknya. Nah, motorik dan sensoriknya itu seperti apa kalau di GBS gitu ya? Ada yang khas. Jadi kalau di motorik itu dia akan muncul kelemahan otot yang sifatnya adalah simetris. Nah, beda ya sama si polio tadi. Polio tadi kan asimetris tuh, kanan aja atau kiri aja. Tapi kalau GBS dia simetris, kanan kiri. Dan dia itu mulai dari ekstremitas yang lebih distal, kemudian naik, ascend. Jadi pada motoriknya nanti kita akan mendapatkan kelemahan yang polanya itu khas. Jadi ada ascending paralysis. Jadi ada paralisis yang naik gitu ya dari ekstremitas distal semakin ke proksimal. Pertamanya kaki, tungkai bawah, lama-lama paha, terus ke lengan gitu ya. Ascending paralysis yang dia sifatnya adalah simetris. Oke, kemudian untuk sensoriknya juga sama. Sensoriknya dia akan ada keluhan parestesia, kesemutan yang juga simetris dan ascending, semakin naik. Orangnya itu seringkali mengeluhkan, ini loh saya itu tadinya tuh kayak rasanya tebel, kesemutan, dua kaki kanan kiri tadinya cuma kayak kos kaki aja, tapi kalau lama-lama makin tinggi ya dok ya, jadi kayak pakai stocking gitu, makin lama makin naik dia kesemutannya, kebasnya, tangannya juga sama, tadinya cuma ujung-ujung jari, kalau lama-lama kayak pakai sarung tangan makin tinggi gitu ya dok. Nah itu namanya adalah gloves and stocking phenomenon. Gloves and stocking phenomenon. Jadi dia keluhan sensoriknya makin naik gitu ya, fenomena. Nah, ini adalah yang khas pada GBS. Jadi dia bisa ketemu keluhan motorik, sensorik yang sama-sama simetris dan ascending. Kemudian apa yang nah, untuk paralisisnya sendiri karena yang kena adalah akson, yang kena adalah mielinnya, berarti kan dia LMN tipenya ya. LMN, lower motor neuron. Sama nanti kita akan ketemu hiporefleks atau bahkan arefleksia. Pasiennya juga bisa atrofi nanti lama-lama. Kemudian, nah apa sih yang menjadi bahayanya gitu ya di GBS? Bahayanya itu adalah ketika kelemahan ototnya itu dia ascending, kemudian kena ke otot-otot pernafasan. Nah, ketika ada respiratory muscle weakness yang severe, orangnya itu bisa sampai butuh ventilator. Gitu, jadinya gagal nafas nanti. Tata laksananya, nah untuk modalitas utama tata laksananya adalah plasma exchange ataupun IV IG. Sebenarnya kalau dari literatur terakhir aku baca itu dikatakan sama ya, cuma mungkin kalau IV IG itu dia lebih terjangkau katanya, jadi lebih banyak dikerjakan ketimbang yang plasma exchange gitu. Nah, ini mengulang cerita tadi ya. Jadi dia dipicunya tuh karena infeksi saluran nafas ataupun infeksi saluran cerna, biasanya jaraknya tuh mulai dari infeksi sampai dia muncul keluhannya tuh mingguan lah. Gitu ya, bisa sampai 3 minggu. Kemudian tanda gejalanya tadi ya, untuk motoriknya dia ada simetris progresif sifatnya LMN. Kemudian ada sensoriknya juga. Gejalanya memburuk dalam hitungan hari hingga 3 minggu, diikuti stabil, nah dia reversible ya, bisa kembali ke fungsi normal atau setidaknya mendekati
normal. Patofisiologinya tadi kita udah cerita, namanya adalah molekular mimikri. Nah, ini untuk diagnosisnya. Jadi utamanya itu ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan juga hasil pemeriksaan fisik. Kalau memang butuh pemeriksaan penunjang, ini ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dikerjakan, tapi utamanya ini untuk diagnosis eksklusi gitu ya. Jadi untuk menyingkirkan kondisi-kondisi lain. Nah, yang menjadi temuan khas apa nih dari pemeriksaan penunjang pada GBS? Nah, biasanya kalau pada kita curiga GBS, nanti diindikasikan nih untuk dilakukan pemeriksaan LCS atau cairan cerebrospinal gitu ya. Nah, apa yang menjadi khas temuan pada GBS di LCS-nya? Nanti kita akan ketemu ada yang namanya disosiasi sitoalbumin. Disosiasi sitoalbumin. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa si GBS itu kan sebenarnya ada inflamasi di sana. Logikanya nih, kalau dia inflamasi, maka di LCS-nya itu kita akan ketemu jumlah sel inflamasinya meningkat, leukositnya meningkat gitu ya, kemudian jumlah proteinnya juga akan meningkat. Tapi pada GBS itu dia ada yang namanya disosiasi sitoalbumin. Jadi ada peningkatan dari protein tanpa disertai peningkatan jumlah sel. Gitu kan kalau kita pikir-pikir, oh inflamasi nih harusnya sel inflamasinya juga naik gitu ya. Ternyata kalau di GBS itu khasnya enggak gitu ya. Jadi albuminnya atau proteinnya akan naik, tapi si sito atau si selnya itu jumlah selnya tidak ikut naik. Jadi ada peningkatan jumlah protein tanpa disertai peningkatan jumlah sel. Nah, itu namanya adalah disosiasi sitoalbumin. Kita temukan di Guillain-Barré syndrome. Nah, ini sedikit lebih detail, nice to know aja. Ini ada beberapa varian manifestasi klinis dari Guillain-Barré syndrome. Jadi tadi kan kita cerita nih, ada motoriknya, ada sensoriknya, gitu ya. Itu adalah gambaran manifestasi klinis dari tipe yang paling banyak, yaitu si AIDP, Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy tadi. Nah, selain AIDP ini dia ada tipe yang lain, varian yang lain. Namanya AMAN, AMSAN, dan Miller-Fisher. Singkatannya ada di sini aku nggak hafal. Nah ini ya, AMAN itu adalah acute motor axonal pattern. AMSAN itu adalah acute motor sensory axonal pattern. Bedanya apa? Jadi kalau AMAN sesuai namanya motor aja. Jadi dia gejalanya cuma motorik aja. Nah, biasanya nanti dari AMAN, pertamanya motorik aja, seiring berjalannya waktu dia mulai muncul keluhan sensoriknya. Mulai muncul atau disertai keluhan sensoriknya. Nah, itu namanya berubah jadi AMSAN, motor and sensory gitu ya. Jadi ada keluhan motorik dan sensoriknya. Nah, terus bedanya apa sama AIDP? Jadi sebenarnya bedanya itu adalah di patofisiologinya gitu ya. Kalau AIDP kan demyelinating tadi ya, demyelinisasi dia. Kalau si AMAN sama si AMSAN itu dia tidak terjadi demyelinisasi, tapi ketemunya adalah dia itu ada patologis di nodus Ranvier-nya. Di nodus Ranvier, di mana selubung mielinnya itu tetap utuh. Gitu. Jadi dia degenerasi aksonnya lah gitu. Kalau si AIDP jenis yang paling banyak kan tadi mielinnya gitu ya. Itu adalah mielinnya. Kalau si AMAN AMSAN itu nodus Ranvier-nya, aksonnya. Gitu. Kemudian Miller-Fisher syndrome itu dia ada triasnya. Kalau ini sindromnya namanya sindrom, dia kumpulan gejala. Ada triasnya, ada 3 gejala yang ditemukan khas gitu, baru dinamakan Miller-Fisher syndrome. Ataksia, arefleksia, dan ophthalmoplegia. Gitu. Nah, ini dia ada keterlibatan antibodi yang khas IgG terhadap ini reseptor-reseptor tertentu ya. Nice to know aja. Oke, kita lanjut. Nah, tata laksananya apa? Perawatan intensif ICU ya diperlukan apabila didapatkan gangguan gejala otonom, gangguan nafas nih utamanya, berkurangnya force vital capacity dan berkurangnya trigger nafas. Utamanya tadi ya kalau GBS-nya tadi udah sampai menimbulkan kelemahan otot respirasi. Kemudian tata laksana lain adalah dengan IVIG dan plasma exchange. Kemudian rehabilitasi fisik. IVIG dengan plasma exchange ini salah satu ya, cuma kalau dari literatur sih dia sekarang lebih sering pakai yang IVIG gitu. Oke, poliomielitis udah, GBS udah, nangkep bedanya tadi ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga yaitu miastenia gravis. Nah, miastenia gravis ini apa? Jadi miastenia gravis ini dia itu sama-sama autoimun gitu ya. Dia sama-sama autoimun di mana dia itu merupakan hipersensitivitas tipe 2.
reaksi hipersensitivitas tipe 2. Jadi kalau kita ingat reaksi hipersensitivitas itu kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 2 itu adalah reaksi hipersensitivitas di mana ada antibodi yang menyerang sel target tertentu di dalam tubuh kita. Nah, itu adalah tipe 2. Gitu. Kalau tipe 1 kan yang lewat IgE, tipe 3 yang nanti membentuk kompleks antibodi antigen gitu ya. Kemudian tipe 4 itu yang seluler. Sebentar ada pertanyaan. Izin bertanya, untuk GBS apa perlu dilakukan EMG? Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk GBS ya. Nah, ini kan ada nih pemeriksaan penunjang. Dikerjakan EMG, elektromiografi. Jadi EMG ini, jadi pertanyaannya adalah apakah pada GBS perlu dikerjakan EMG? Iya. Jadi nggak cuma, jadi kalau kita memikirkan EMG itu gampangnya nih, ketika kita mau memikirkan pasien ini perlu EMG nggak ya, itu kita nggak mikir per diagnosis. Tapi dulu waktu aku koas tuh aku diajarinnya adalah ketika kita curiga bahwa dia ada keterlibatan saraf perifer, ataupun otot di sana, gitu ya. Pokoknya kalau masalahnya kita curiga topisnya adalah di perifer, termasuk GBS ini kan di perifer, maka EMG itu adalah salah satu pemeriksaan yang diindikasikan. Gitu. Jadi mau dia GBS ya EMG, mau miastenia gravis ya EMG, atau yang lain lagi misal apa carpal tunnel syndrome EMG juga bisa gitu. Jadi ketika kita curiganya dia ada keterlibatan saraf atau patologi saraf yang perifer gitu, nah itu memang diindikasikan untuk melakukan EMG. Pada GBS sendiri, nah nanti kita akan ketemu nih ada konduksi yang melambat, terus ada perpanjangan latensi gelombang F itu kalau aku nggak salah gelombang latensi munculnya kontraksi setelah stimulus, yaitu gitu-gitulah ya yang EMG. Gitu. Kemudian ada yang menanyakan lagi dosis IVIG-nya berapa? Kalau ini aku nggak hafal. Nanti coba aku cari ya. Seingat aku tuh ada angka 2-nya, 0,2 atau 20 mg per kilogram beban gitu. Nanti coba aku cross check ya, aku lupa soalnya. Gitu. Mungkin nanti aku susulkan setelah isoma ya, aku browsing dulu nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Oh nih, ada yang membantu. Jadi untuk dosis IVIG 0,4 gram per kilogram berat badan. Sementara boleh disimpan dulu jawabannya, nanti aku bantu cross check kan. Gitu. Terima kasih. Next, kita balik ke miastenia gravis ya. Buat miastenia gravis ini, dia itu tadi tipe 2 hipersensitivitas. Berarti patofisiologinya itu dia ada antibodi yang menyerang sel target tertentu di dalam tubuh. Gitu. Nah, di miastenia gravis yang diserang itu siapa? Yang diserang itu adalah acetylcholine reseptor. Acetylcholine reseptor yang ada di membran postsinaps. Ini jangan sampai kebalik ya. Ini pernah beberapa kali ditanyakan. Presinaps atau postsinaps nih topisnya miastenia gravis. Jadi miastenia gravis itu topisnya adalah reseptor acetylcholine yang ada di postsinaps. Nah, ceritanya celah ini kan namanya celah sinaps ya. Celah ini namanya celah sinaps. Nah, di sebelumnya berarti terminal sarafnya ini namanya adalah presinaps, sedangkan setelahnya, setelah sinaps, si ototnya itu berarti ini adalah postsinaps. Itu kan jadi ada presinaps, kemudian celah sinaps dan postsinaps. Nah, di postsinaps ini adalah reseptor nih. Ini sebenarnya adalah acetylcholine reseptor. Acetylcholine reseptor. Ini gambarnya menurutku kurang pas ya. Jadi dia harusnya misal ini reseptornya, antibodinya tuh di sini. Nempel nih. Nempel di acetylcholine reseptor pada membran postsinaps. Nah, harusnya supaya otot itu bisa berkontraksi, ada impuls ya, ada depolarisasi membran, ada impuls yang berjalan sepanjang saraf. Kemudian nanti sampai ke terminal saraf, dia akan menimbulkan pelepasan neurotransmitter. Nah, si acetylcholine kan neurotransmitternya. Nah, dia akan melepaskan acetylcholine ke celah sinaps. Acetylcholine-nya harusnya nempel ke acetylcholine reseptor. Setelah nempel, dia akan mendepolarisasi membran postsinaps, membran ototnya, baru terjadi kontraksi otot. Nah, ketika ada antibodi yang nempel di acetylcholine reseptor, dia akan menghambat ikatan antara acetylcholine dengan acetylcholine reseptornya. Maka dia akan nggak bisa kontraksi ototnya. Makanya yang terjadi adalah kelemahan. Gitu. Nah, kemudian
khasnya adalah kelemahan itu sifatnya berfluktuasi. Berfluktuasi itu maksudnya apa? Jadi berfluktuasi itu dia akan membaik dengan istirahat, memburuk dengan aktivitas, gitu ya. Dia akan membaik dengan istirahat, kemudian dia akan memburuk dengan aktivitas. Atau bisa juga membaik di pagi hari itu dia baru bangun tidur, terus sore gitu ya, kira-kira dia udah aktivitas, nah itu dia mulai kambuh lagi tuh gejalanya. Tuh, jadi kalau pagi enak dok, bangun tidur nggak masalah, kalau sore mulai kumat. Atau kalau habis kecapean, habis kerja berat, dia kumat lagi. Tuh, nah itu adalah tanda fluktuasi yang khas pada miastenia gravis. Untuk otot-otot yang diserang pada miastenia gravis, itu awalnya dia akan mulai dari otot-otot kecil dulu. Nah, paling sering itu adalah otot mata dulu. Otot mata yang paling pertama kali kena, yang paling sering itu biasanya adalah levator palpebra. Manifestasi klinisnya adalah ptosis. Dia jadi susah buka mata gitu ya. Kelopak matanya rasanya mau nutup terus gitu. Jadi dia susah buka kelopak mata. Nah, itu yang kena adalah levator palpebra. Setelah itu nanti bisa juga nih kena otot ekstraokular. Otot ekstraokular itu otot yang kayak rectus gitu ya, rectus lateral, rectus superior, inferior, oblikus dan sebagainya. Nah, kalau yang kena otot-otot ekstraokular nanti manifestasi klinisnya bukan ptosis ya, tapi manifestasi klinisnya adalah diplopia, pandangan ganda. Dia ngelihatnya jadi double gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu dia mulai nih kena otot yang lebih besar sedikit dari otot mata, laring-faring biasanya. Suaranya mulai serak, volumenya mulai kecil gitu ya, susah didengar. Kemudian nelen juga susah. Kemudian nanti mulai otot-otot yang lebih besar, mulai otot-otot trunkus, leher gitu, kemudian ekstremitas. Nah, nanti bisa general. Tuh, nah diagnosisnya dasarkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan ada beberapa tes. Nah, salah satu etiologi dari miastenia gravis itu adanya timoma, tumor pada timus. Nah, tumor pada timus ini yang dicurigai menghasilkan autoantibodinya itu. Gitu. Nah, ada salah satu diferensial yang mirip banget sama miastenia gravis, namanya adalah Lambert-Eaton syndrome. Lambert-Eaton itu apa? Jadi, tadi kita udah cerita ya tentang miastenia gravis. Kalau si miastenia gravis ini kan dia kenanya adalah, aku mencoba menghilangkan lingkaran ini, dia nggak bisa. Jadi kalau miastenia gravis itu kenanya kan di sini, di postsinaps. Di postsinaps gitu ya, asetilkolin reseptor di postsinaps. Semakin digunakan dia akan semakin memburuk. Jadi fluktuasinya tadi, semakin aktivitas semakin buruk gejalanya. Dan terkait dengan kelainan timus. Tapi kalau si Lambert-Eaton ini, masalahnya itu ada di presinaps di sini. Presinaps. Makanya nanti kalau ada opsi topisnya di mana, jangan kebalik ya antara yang pre dengan yang post. Kalau yang di post namanya miastenia gravis, kalau yang di presinaps namanya adalah Lambert-Eaton syndrome. Nah, apa yang terjadi di Lambert-Eaton syndrome ini, dia itu ada gangguan gitu ya, ada antibodi yang nempel di kanal kalsium. Di kanal kalsium. Jadi ceritanya itu kalau kita ingat ini ya potensial aksi dari saraf ke otot itu, misal dia ada depolarisasi nih di sini, maka depolarisasi yang sampai terminal itu kan dia akan membuka kanal kalsium. Nanti ada influx tuh, ada aliran masuk dari kalsium. Begitu kalsiumnya masuk ke dalam terminal saraf, dia akan memicu terjadinya eksositasis, pengeluaran dari asetilkolin, pelepasan asetilkolin ke celah sinaps. Tuh, intinya adalah kalsium harus masuk supaya asetilkolin bisa keluar. Nah, antibodinya ini menyerang kanal kalsiumnya, akhirnya kalsiumnya nggak terjadi influx tuh di situ. Nah, dia nggak influx, nggak masuk, akhirnya asetilkolinnya gagal dilepaskan. Gagal dilepaskan, ya berarti kan gagal nempel ya sama nanti reseptornya di postsinaps. Sama, pasiennya juga akan mengalami keluhan kelemahan. Nah, satu itu, topisnya beda. Kemudian yang kedua, ciri dari kelemahannya itu akan berbeda. Kalau si miastenia gravis, semakin dipakai, semakin lemas. Tapi kalau Lambert-Eaton, itu dia semakin dipakai, semakin membaik. Kenapa? Karena semakin dipakai, itu dia akan memicu influx kalsium yang semakin banyak. Jadi dia akan membuka kanal semakin banyak. Istilahnya kompetitor lah ya. Jadi bisa berkompetisi sama antibodinya gitu. Jadi dia semakin dipakai, dia justru akan semakin membaik gitu. Dan kemudian dari otot yang kena pun dia agak berbeda polanya. Kalau si miastenia gravis itu dia lebih sering kena otot yang kecil-kecil tadi yang kita cerita ya. Tapi kalau si Lambert-Eaton itu dia lebih sering kena otot proksimal yang agak besar, misal paha, lengan atas gitu. Kemudian sering disertai dengan gangguan otonom juga. Nah, kalau si miastenia gravis itu terkait kelainan timus, si Lambert-Eaton ini biasanya terkait dengan kelainan paru. Ini ya, small cell lung carcinoma.
Gitu. Jangan kebalik ya, miastenia gravis yang post sinaps. Nah, terus ini ada pemeriksaan provokasi ya, pemeriksaan provokasi untuk miastenia gravis. Ada yang namanya tes Wartenberg, tensilon, sama prostigmin. Nah, kalau Wartenberg itu jadi pasiennya diminta memandang objek di atas bidang, intinya ngelirik ke atas ya. Pasiennya disuruh ngelirik ke atas, kemudian ditunggu nih selama lebih dari 30 detik. Kalau dia muncul ptosis kayak di gambar ini, berarti Wartenberg tesnya positif. Nah, kemudian yang dari pemeriksaan fisik lain ada tes pita suara, disuruh ngitung dari 1 sampai 100. Kalau makin lama suaranya kok makin kecil sampai akhirnya hilang gitu ya. Nah, itu berarti dia tes pita suaranya positif. Kemudian diplopia stress test. Nah, kalau si Wartenberg suruh ngelihat ke atas, ngelirik ke atas, si diplopia stress test itu suruh ngelirik ke samping, kanan kiri bebas. Tuh ya, dilihat selama 30 detik. Kalau dia muncul diplopia, mengeluh ganda gitu pandangannya, berarti dia diplopia stress testnya positif. Selain dari pemeriksaan fisik, kita bisa juga pakai obat gitu ya, ngeceknya pakai obat. Jadi ada yang namanya tes tensilon dan tes prostigmin atau neostigmin. Baik tensilon ataupun prostigmin neostigmin ini dia sama-sama golongan asetylcholine esterase inhibitor. Asetylcholine esterase inhibitor gitu ya. Nah, kita lihat ceritanya sedikit. Nah, balik ke sini ya. Tadi kan asetylcholine-nya itu sudah masuk nih. Asetylcholine-nya udah masuk ke celah sinaps. Kemudian asetylcholine yang masuk di celah sinaps itu dia kan harusnya nempel di reseptornya. Nah, nanti setelah dia nempel di reseptornya, dia akan didegradasi tuh. Jadi setelah dia menyelesaikan tugasnya, ataupun ada yang kelebihan, misal jumlahnya gitu ya, si asetylcholine itu akan didegradasi oleh suatu enzim yang ada di sini. Namanya adalah asetylcholine esterase. Jadi entah dia sudah dipakai ataupun kelebihan gitu ya, dia akan dipecah. Asetylcholine esterase ini dia akan mendegradasi asetylcholine menjadi asetil dan kolin. Menjadi asetil dan kolin. Nah, terus nanti setelah didegradasi baru diuptake lagi sama si presinapsnya. Nah, sekarang bayangkan kalau ada antibodi di sini, si asetylcholine nempel aja nggak bisa gitu ya, nempel ke reseptornya aja nggak bisa. Terus yang bertahan di celah sinaps didegradasi lagi sama enzimnya, makin tidak terjadi kontraksi. Maka yang kita akalin, yang kita kasih terapi itu
Diplopia stress test itu suruh ngelirik ke samping, kanan kiri bebas. Tuh ya, dilihat selama 30 detik, kalau dia muncul diplopia, mengeluh ganda gitu pandangannya, berarti dia diplopia stress testnya positif. Selain dari pemeriksaan fisik, kita bisa juga pakai obat gitu ya, ngeceknya pakai obat. Jadi ada yang namanya tes tensilon dan tes prostigmin atau neostigmin. Baik tensilon ataupun prostigmin neostigmin ini dia sama-sama golongan asetylcholine esterase inhibitor. Asetylcholine esterase inhibitor gitu ya. Nah, kita lihat ceritanya sedikit. Nah, balik ke sini ya. Tadi kan asetylcholine-nya itu sudah masuk nih. Asetylcholine-nya udah masuk ke celah sinaps. Kemudian asetylcholine yang masuk di celah sinaps itu dia kan harusnya nempel di reseptornya. Nah, nanti setelah dia nempel di reseptornya, dia akan didegradasi tuh. Jadi setelah dia menyelesaikan tugasnya ataupun ada yang kelebihan misal jumlahnya gitu ya, si asetylcholine itu akan didegradasi oleh suatu enzim yang ada di sini. Namanya adalah asetylcholine esterase. Jadi entah dia sudah dipakai ataupun kelebihan gitu ya, dia akan dipecah. Asetylcholine esterase ini dia akan mendegradasi asetylcholine menjadi asetil dan kolin. Menjadi asetil dan kolin. Nah, terus nanti setelah didegradasi baru diuptake lagi sama si presinapsnya. Nah, sekarang bayangkan kalau ada antibodi di sini, si asetylcholine nempel aja nggak bisa gitu ya, nempel ke reseptornya aja nggak bisa. Terus yang bertahan di celah sinaps didegradasi lagi sama enzimnya, makin tidak terjadi kontraksi. Maka yang kita akalin, yang kita kasih terapi itu
Tunjukkan gimana ngomongnya. Jadi dari pertama kali dia diberikan stimulasi sampai dengan nanti stimulasi yang selanjutnya responnya akan berkurang. Nah, ya, maksudnya gitu. Jadi respon otot terhadap stimulasi yang pertama dengan stimulasi jumlah yang kesekian nanti dia akan turun gitu. Nah, itu ya, itu yang dicari di repetitive nerve stimulation. Sedangkan yang single fiber itu dia cuma melihat kontraksi dari satu serabut ototnya berarti. Kemudian tes serologis. Nah, ini ya. Jadi yang ini adalah mencari auto antibodinya. Ini mencari auto antibodinya. Nah, untuk antibodinya ini yang pertama kali kita cari itu namanya adalah acetylcholine receptor antibody. Mendeteksi antibodi pada reseptor acetylcholine, tapi nggak 100% sensitif. Jadi nggak semua orang dengan myasthenia gravis itu pasti ketemu ininya. Ada yang namanya seronegatif myasthenia gravis, di mana kita curiga sih, pasien ini myasthenia gravis sih, tapi ternyata ketika dicek antibodi terhadap acetylcholine reseptornya nggak ada, negatif gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa gitu ya, nggak selalu ada, namanya adalah seronegatif. Nah, kita bisa cek antibodi yang lain, anti muscle specific tyrosine kinase. Bisa aja positif. Nah, kemudian selain myasthenia gravis, ada komplikasi yang perlu kita waspadai. Ada yang namanya krisis myasthenia, dan ada yang namanya krisis cholinergic. Mungkin sebelum ke sini kita ke terapinya myasthenia gravis dulu ya. Nah, untuk tata laksananya ini ya, utamanya yang kita pakai adalah anticholinesterase inhibitor untuk simptomatifnya. Nah, dia itu waktu kerjanya sekitar 4-8 jam. Jadi pemberiannya bisa berulang ini ya, tiap 4 sampai dengan 8 jam. Tadi ada yang nanya bertahan berapa lama efek dari prostigmin, predostigmin. Nah, ini lebih kurang segini ya, 4-8 jam. Untuk tiap jenis obatnya bisa beda-beda, tapi kisarannya segini. Gitu. Nah, untuk piridostigmin dosis awalnya pada orang dewasa 30-60 mg tiap 4-8 jam. Jadi bisa 3 kali sehari ya, 3 kali 30 misalnya gitu. Kemudian ada yang lain neostigmin itu lebih jarang dipakai, lebih banyak piridostigmin. Kemudian, nah kalau kira-kira dengan obat-obatan golongan acetylcholine esterase inhibitor ini kok dia gejalanya belum terkontrol gitu ya, bisa ditambahkan kortikosteroid, imunomodulator, kortikosteroid. Nah, bila gagal atau dia tidak terkontrol dengan anticholinesterase inhibitor atau mau persiapan timektomi, ini dosisnya prednison. Kemudian alternatif lain adalah azathioprine. Tuh, kemudian, nah, selain dengan medikamentosa, kalau kira-kira dia miastenianya udah berat gitu ya, krisis miastenia, nanti pilihannya adalah plasmaferesis dan IVIG. Kemudian kalau kira-kira kita menemukan ada timoma pada pasiennya, maka dianjurkan untuk diambil timomanya, namanya adalah timektomi. Nah, biasanya kan pasien datang stabil ya, myasthenia gravisnya itu. Paling keluarnya cuma ptosis, atau susah nelen, atau diplopia gitu. Nah, kalau kira-kira pasiennya datang dengan kondisi yang stabil gitu, nah itu kita bisa berikan obat-obatan anticholinesterase inhibitornya dulu. Nah, terus pasiennya kita observasi kan selama dalam pengobatan. Jangan sampai ketika di dalam pengobatan muncullah komplikasi ini, entah itu krisis miastenia ataupun krisis cholinergic. Bedanya apa? Jadi si krisis miastenia itu dia adalah suatu kondisi di mana ada perburukan kondisi dari miastenia gravis pasiennya. Jadi penyakitnya itu makin berat. Penyebabnya apa? Bisa karena misal konsumsi obatnya nggak teratur gitu ya, konsumsi obatnya nggak teratur atau dosisnya kurang atau sebagainya. Bisa juga dipicu pasiennya ada infeksi atau ada stres metabolik atau kondisi penyakit lain yang memperburuk kondisi miastenianya. Nah, ketika kita menjumpai perburukan kondisi miastenia gravis, itu namanya adalah krisis miastenik. Nah, kasnya bukan kasnya ya, jadi yang menjadi clinical features utamanya gitu ya dari si miastenia gravis itu adalah gangguan nafasnya. Jadi pasien miastenia gravis datang sudah dengan respiratory distress, respiratory arrest gitu ya. Nah, ini berarti dia jatuh dalam kondisi miastenic krisis. Kalau dia sudah miastenic krisis, tata laksananya nggak bisa kita masukin pakai anticholinesterase inhibitor dan segala macam lagi. Nah, itu pakainya yang plasmaferesis ataupun IVIG.
plasmaferesis ataupun IVIG. Nah, sebaliknya ada yang namanya cholinergic crisis. Kalau si krisis miastenik tadi biasanya karena pasiennya tidak patuh terhadap pengobatan, cholinergic crisis ini pasiennya kebanyakan obatnya. Jadi misal dosisnya kebesaran, dia minumnya kebanyakan atau yang sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah kondisi di mana ada baik, oh ya berarti ini yang miastenic krisis karena kan lagi kambuh, lagi memberat, dikasih obatnya membaik dia. Nah, berarti ini yang krisis miastenic. Tapi kalau dikasih itu pasiennya makin jelek, nah berarti kan kita semakin memperburuk asetilkolinnya ya. Nah, berarti dia yang cholinergic krisis. Gitu. Jadi bisa dibedakan terhadap responnya. Dari responnya terhadap si edrofonium atau si tensilonnya itu. Kalau miastenic krisis tadi terapinya adalah dengan plasmaferesis IVIG, kalau si cholinergic krisis nanti kita masukinnya sulfasatropin. Sulfasatropin bisa dibolus awal 2 mg. 2 mg intravena atau kalau nggak ada intravena alternatifnya intramuskular juga boleh. 2 mg itu 8 ampul. Sulfasatropin. Kemudian oke, itu miastenia gravis ya. Jadi tadi udah belajar poliomyelitis, Guillain-Barré syndrome sama miastenia gravis. Tahu bedanya ya. Kalau yang miastenia gravis dia kasnya adalah fluktuatif dia. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Boleh dijawab di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah apa kondisi yang dialami oleh pasien ini? Sebentar. Ada pertanyaan. Untuk polio yang bulbar, spinal, dan bulbospinal, bagaimana membedakannya ya? Oke, tadi mungkin belum kesinggung ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk polio, benar. Jadi polio itu dia bisa kena sistem saraf pusat, mulai dari otak, meningitis, ensefalitis, bisa kena bulbar, bisa kena spinal, atau bisa kena bulbospinal. Spinal itu adalah yang tadi kita ngobrol panjang kali lebar, di mana dia ada kelemahan yang sifatnya LMN, asimetris. Nah, itu dia spinal gitu ya. Sedangkan kalau bulbar itu adalah batang otak maksudnya. Bulbar itu adalah batang otak. Nah, maka manifestasi klinisnya adalah keterlibatan dari batang otaknya itu. Nah, keterlibatan dari batang otak sebenarnya sih kita susah ngelihatnya ya, karena dia kan nggak khas yang kayak di spinal gitu, kelihatan asimetris, atrofi, dan sebagainya. Kalau yang bulbar seringkali itu nanti yang ditemukan adalah pasiennya ada depresi nafas. Depresi nafas, karena di bulbar itu kan ada pusat nafas ya, kemudian bisa jadi ada penurunan kesadaran, kemudian pasiennya juga bisa datang dengan disfagi gitu ya, gangguan menelan, gangguan bicara, tapi utamanya bisa jadi ada gangguan nafas sana. Jadi gejala-gejala batang otak, tuh gejala batang otak. Nah itu yang agak susah karena kurang khas gitu ya. Kalau batang otak kan bisa karena segala macam.
Gitu. Padahal clue kita tadi faktor risikonya mungkin yang berat cuma riwayat vaksinasi aja yang nggak jelas. Gitu. Kalau bulbospinal berarti ada dua-duanya ya, ada spinalnya dan ada gejala bulbarnya juga. Kira-kira gitu untuk jawabannya. Kita coba soal yang pertama ya. Nah, ini ada yang sudah menjawab. Coba bacain dulu. Apa kondisi yang dialami oleh pasien ini? Anak Joko 3 tahun nih, dibawa ibunya karena tiba-tiba lemas, nggak bisa jalan 7 hari. Riwayat imunisasinya nggak tahu. Nah, ini jelas ya, riwayat imunisasinya nggak tahu. Sekarang dia umur 3 tahun. Pada pemeriksaan fisik ada paralisis motorik flaksit asimetris, atrofi ekstremitas inferior, dan disertai dengan deformitas valgus pada kedua lututnya. Apa kondisi yang dialami oleh pasien ini? C. Oke, sip, semua setuju ya. Ini adalah poliomielitis akut. Jelas ya? Jadi ini adalah poliomielitis akut. Dari mana? Satu, faktor risiko, riwayat imunisasi. Kemudian dari keluhannya dia ada motorik yang flaksit, berarti kan LMN ya, asimetris, atrofi. Nah, ini adalah poliomielitis akut. GBS tadi udah tahu, myasthenia gravis udah tahu, amyotropik lateral sklerosis dengan multiple sklerosis. Amyotropik lateral sklerosis itu dia adalah suatu kondisi, ini nama lainnya adalah Lou Gehrig disease. Lou Gehrig disease. Dia pemain apa ya? Aku lupa. Apa sih, softball, baseball? Lou Gehrig disease ya. Dia ini nama seorang atlet yang meninggal karena penyakit ALS ini, amyotropik lateral sklerosis. Yang lain yang terkenal itu Stephen Hawking ya. Stephen Hawking. Nah, jadi dia itu sesuai namanya, ini kita singgung sedikit nggak apa-apa ya. Amyotropik itu dia A itu tidak, myo itu otot, tropik itu kayak semacam nutrisi. Jadi dia itu mau ngomong sebenarnya ototnya itu nggak dapat nutrisi. Bukan nutrisi yang literally nutrisi buat otot, tapi sebenarnya dia adalah suatu kondisi di mana ada neurodegenerasi. Neurodegenerasi yang melibatkan baik itu sistem saraf pusat maupun perifer. Jadi dia ada degeneratif yang sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Jadi ada degenerasi sistem saraf baik pusat maupun perifer. Sehingga pasien ini nanti dia akan mengalami lesi baik yang sifatnya UMN dan juga LMN. UMN plus LMN. Nah, dia akan mengalami degenerasi ini, utamanya motorik ya, degenerasi motorik. Baik pusat, yaitu UMN-nya, maupun perifer, si lower motor neuronnya. Nah, karena dia serabut sarafnya degenerasi, maka dia akan kehilangan kontrol terhadap otot volunternya, gitu ya, terhadap otot skeletal atau otot yang volunternya. Nah, akhirnya kan pasiennya keluhannya adalah weakness, gitu ya. UMN-nya, weakness-nya itu nanti akan ditandai dengan spastik dan hiperrefleksia. Tapi pasiennya atrofi dengan cepat juga. Nah, berarti gabungan nih UMN dengan LMN, gitu. Nah, yang menyebabkan dia atrofi itu karena tadi nggak dapat suplai saraf gitu ya, karena sarafnya degenerasi, akhirnya kan nggak ada komando nggak dipakai, akhirnya mati tuh ototnya, Nah itu yang dimaksud dengan amyotrofik. Jadi karena dia nggak dapat suplai sarafnya di situ. Nah itu neurodegenerasi ya, khasnya dia ada manifestasi UMN dan LMN-nya, dan biasanya dia widespread, jadi kena hampir seluruh tubuh. Kalau kena otot pernafasan bisa meninggal juga pasiennya. Itu adalah ALS. Kemudian kalau multiple sclerosis, kalau si amyotropik lateral sclerosis itu adalah neurodegenerasi, kalau multiple sclerosis itu adalah autoimun. Autoimun. Jadi kalau ini autoimun, multiple sclerosis. Jadi dia ada autoimun yang menyerang banyak saraf gitu ya, yang menyerang banyak saraf. Ini menegakkan diagnosisnya agak susah. Mostly eksklusi, diagnosis eksklusi. Keluhannya apa? Multiple sclerosis itu dia yang khas biasanya sebenarnya nggak terlalu khas ya, cuma biasanya mungkin nanti kalau kalian baca di mana-mana dia dimulai dengan keluhan mata. Biasanya pasien itu akan mengeluhkan visusnya turun sebelah mata, ataupun ada diplopia sebelah mata gitu ya, maksudnya keluhannya itu sebelah mata, mulai dari penurunan visus, kemudian nanti muncul diplopia, kemudian setelah itu baru dia mulai berkembang keluhan motorik yang lain, kemudian keluhan sensoriknya juga gitu, karena dia kenanya banyak saraf autoimun. Kalau aku nggak salah yang diserang mielinnya juga gitu. Itu sekilasnya tentang multiple sclerosis dan ALS. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Pertanyaannya adalah
Kemungkinan patogenesis terjadinya penyakit ini. Wanita 21 tahun datang ke dokter karena kedua kelopak matanya susah dibuka, udah 3 bulan. Ptosis ya, matanya nggak sembab atau kemerahan, keluhannya sembuh sendiri, tapi kalau capek kumat lagi. Pasien sering merasakan lemas pada tungkai dan lengan saat sedang berolahraga atau aktivitas berat, tapi kalau udah istirahat enak lagi. Pada pemeriksaan fisik dan neurologis tidak didapatkan kelainan. Kemungkinan patogenesisnya. Oke, jadi dia ada ptosis dan kelemahan anggota gerak yang memburuk dengan aktivitas, membaik dengan istirahat. Ada fluktuasi yang jelas ya. Patogenesisnya adalah B. Sip. Semua setuju ya? Jadi ini adalah miastenia gravis. Nah, kalau miastenia gravis berarti dia patogenesisnya adalah antibodi terhadap reseptor nikotinik asetilkolin. Reseptor asetilkolin itu ada yang nikotinik, ada yang muskarinik. Pada miastenia gravis, mainly yang kena itu adalah nikotinik. Cuma yang muskarinik juga ada kalau aku nggak salah. Aku ada beberapa literatur yang bilang muskariniknya juga kena, cuma memang mainly adalah nikotinik. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, pertanyaannya adalah apa hasil yang diharapkan dari pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis? Oh, kira-kira kalau kita lakuin penunjang, ketemunya apa gitu ya. Nyonya Bibit 45 tahun, kelemahan anggota gerak atas bawah udah 3 hari. Kelemahannya mulainya dari tungkai bawah dulu, kemudian menyebar ke lengan, bawah ke atas. 1 minggu sebelumnya diare dia. Pada pemeriksaan fisik tanda vitalnya oke, pemeriksaan fisik neurologis tungkai bawah 2, lengan 3. Bawah lebih berat daripada atas ya, bawah duluan baru atas. Hipotonus dan hiporefleks. LMN tipenya. Pemeriksaan penunjangnya ketemu apa, Dok? CCC. Peningkatan kadar protein dengan leukosit normal. Nah, setuju ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, triggernya adalah diare, kemudian setelah 1 minggu, sekarang dia kelemahan. Ascending paralysis. Jadi mulai dari bawah, naik ke proximal, tipenya LMN. Ini curiganya adalah Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome, kalau dari pemeriksaan penunjang, ini LCS maksudnya ya. Kita ketemu disosiasi sitoalbumin. Ada peningkatan kadar protein dengan jumlah leukosit yang tidak ikut meningkat. Tuh, disosiasi sitoalbumin. Sip. Lanjut. Oke, soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa terapi yang tepat pada pasien ini? Seorang wanita usianya 50 tahun dibawa ke IGD, matanya sukar membuka, terutama di sore hari. Membaik di pagi hari setelah bangun tidur. Khas ya, kalau sore merem dia, kalau pagi dia bisa melek. Selain itu, pasien mengaku suaranya serak, sore juga. Riwayat trauma, DM, hipertensi nggak ada. TTV, kesadaran, oke. Neurologis adaptasi saat pasien diminta melihat ke suatu titik selama 30 detik. Kemungkinan Wartenberg test ya. Apa terapi yang tepat pada pasiennya? DDD. Nah, setuju ya. Jadi ini adalah miastenia gravis. Miastenia gravis dengan Wartenberg test yang positif. Terapinya apa? Tadi kita belajar bisa peridostigmin, bisa juga IVIG. Tapi kan dia masih stabil ya, nggak datang dengan yang respiratory distress atau respiratory arrest gitu. Nah, jadi kita bisa mulai dengan acetylcholine esterase inhibitor dulu. 3-4 kali 60 mg peridostigmin. Sip D ya. Soal nomor 5 nih, terakhir sebelum kita ganti topik. Pertanyaannya adalah, apa topis yang mengalami kelainan pada kasus pasien ini? Seorang wanita 30 tahun masuk IGD, kelemahan anggota gerak udah 3 hari. Kelemahannya pada tungkai, kemudian menyebar naik sampai ke lengan. Pasien mengalami batuk pilek sebelumnya. Pemeriksaan tanda vital, oke lah. Pemeriksaan neurologis, motorik atas kekuatan 4, motorik bawah 3. Simetris ya, kanan-kiri, kemudian hipotonis. Refleks fisiologisnya menurun. Apa topis yang mengalami kelainan pada kasus pasien ini? CCC. Setuju ya? Jadi ini adalah Guillain-Barré syndrome ya? Iya, ini adalah Guillain-Barré syndrome. Jadi triggernya adalah ISPA. ISPA berat, kemudian sekarang dia ada kelemahan yang ascending. Dari bawah dulu, naik ke atas, simetris. Nih ya, kanan-kiri sama-sama 3, kanan-kiri sama-sama 4. Kemudian sifatnya LMN, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome tadi dia ada demyelinisasi. Nah, berarti topisnya adalah subung myelin, radix spinalis. Bisa ya?
polio oke, miastenia gravis oke, GBS oke ya. Kita lanjut. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk indikasi timektomi apa ya? Nah, jadi kemarin tuh aku sempat cari-cari kalau dia ada ketemu timoma. Jadi pada pasien dengan miastenia gravis itu biasanya dicek ronsen toraks ataupun CT scan toraks. Kalau memang ketemu ada timoma, maka diindikasikan untuk diambil gitu. Jadi ketika ada timoma dengan kata indikasi untuk dilakukan timektomi gitu. Kecuali pada special population, misal dia balita gitu ya. Kalau balita itu dia ada pertimbangan lanjutannya karena kan kalau timus itu harusnya kan begitu lahir besar gitu ya, besar, kemudian seiring bertambahnya usia dia semakin kecil digantikan oleh jaringan ikat dan jaringan lemak. Nah, ketika dia timoma, ada tumor pembesaran timus menetap sampai dengan usia dewasa dan selanjutnya. Nah, itu dia diindikasikan untuk diambil. Tapi kalau balita itu ada pertimbangan tambahannya gitu, nggak panjang. Jadi kalau di atas dari usia balita, timoma diambil. Tapi kalau dari itu ada pertimbangan dulu, nanti dilihat kondisi klinis anaknya, perkembangannya, dan segala macam. Gitu ya. Jadi tapi secara overall sih kalau untuk populasi umumnya, dewasa, ketika ada timoma, indikasi untuk dikerjakan timektomi. Gitu. Semoga cukup menjawab. Kita lanjut ya. Neuroinfeksi. Jam berapa sekarang? Sebentar. Oh, 5.31. 30 menit lagi ya. Nah, kita lanjut ke neuroinfeksi. Nah, untuk neuroinfeksi ini ada beberapa yang harus tahu ya. Jadi ada meningitis, encephalitis, kemudian abses ya, abses cerebri. Nah, kita mulai dari meningitis dulu. Sesuai namanya, meningitis itu berarti itis inflamasi pada menings, pada selaput pembungkus otak. Sedangkan kalau encephalitis berarti dia itis inflamasi pada encephalon ya, pada parenkim otaknya. Bedainnya gimana? Bedainnya biasanya dari manifestasi klinisnya. Ini kalau buat ujian ya, kalau buat ujian. Kalau buat klinis nggak kayak gini biasanya. Nah, kalau buat ujian, clue-nya meningitis itu utamanya adalah kita akan ketemu adanya gambaran kaku kuduk. Jadi ketika pasiennya demam, nyeri kepala, kaku kuduk positif gitu ya. Bukan kaku kuduk, tanda rangsang meninggal positif, bisa kaku kuduk, kernik, ataupun Brusinski. Nah, itu kita curiganya adalah meningitis. Nah, tapi kalau encephalitis, pasiennya itu demam, nyeri kepala, nah khasnya adalah kita akan ketemu penurunan kesadaran dengan kejang. Jadi misal pasien datang dengan demam, nyeri kepala, kemudian tanda rangsang meninggal positif, berarti dia meningitis. Demam, nyeri kepala, penurunan kesadaran, encephalitis. Demam, nyeri kepala, kejang, encephalitis. Demam, nyeri kepala, ada tanda rangsang meninggal disertai kejang, meningoencephalitis. Gitu. Jadi kalau buat ujian, kira-kira gitu. Tapi kalau di klinis, enggak ya. Jadi meningitis juga bisa kejang, gitu. Jadi nggak selalu kejang itu cuma ada di encephalitis, enggak, meningitis pun bisa terjadi kejang. Cuma kalau untuk clue ujiannya gampangnya itu gitu ya. Kemudian nah, yang khas lagi pada encephalitis selain penurunan kesadaran dan kejang adalah defisit neurologis. Ini defisit neurologis. Jadi defisit neurologis itu kan akan muncul ketika terjadi kondisi patologis pada parenkim cerebrinya gitu ya. Nah, pada encephalitis dia ada inflamasi di parenkim cerebrinya. Maka kita bisa menemukan ada defisit neurologis. Defisit neurologisnya apa? Sesuai bagian yang mana di parenkim cerebrinya itu. Nah, sebentar. Di belakang ternyata. Ya udah kita kesini dulu nggak apa-apa. Untuk kasus neuroinfeksi baik itu kecurigaan meningitis, encephalitis, meningoencephalitis gitu ya, maka diindikasikan untuk dilakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Lumbal fungsi dikerjakan di mana posisinya? Di bawah dari lumbal 2 ya. Kenapa? Karena si konus medularis itu dia berakhir setinggi lumbal 1, lumbal 2. Jadi dikerjakan di bawah. Tuh, jadi dikerjakan di bawah dari di bawah dari si lumbal 2 untuk menghindari cedera pada konus medularisnya. Biasanya adalah di antara lumbal 3 dengan lumbal 4 atau kalau mau lebih aman lagi antara lumbal 4 dengan lumbal 5. Gitu. Sebentar, iklan dulu ada yang bertanya, pada meningitis bisa penurunan kesadaran? Bisa. Jadi ini dari pengalaman ya, dari pengalaman tuh
aku pernah juga menemukan pasien dengan meningitis, pasien penurunan kesadaran. Jadi pasien dengan penurunan kesadaran itu, yang namanya penurunan kesadaran itu nggak mesti harus koma ya, nggak mesti harus koma, pasiennya nggak ada respon apapun tuh nggak. Somnolen, delirium gitu ya, sopor, itu juga penurunan kesadaran gitu. Nah, pasien dengan meningitis pun dia bisa kejang, juga bisa penurunan kesadaran. Tuh, jadi nggak selalu nggak murni seperti yang tadi patokan buat ujian gitu ya. Kalau meningitis cuma rangsang meninggal aja. Kalau ada penurunan kesadaran atau ada apa namanya penurunan kesadaran atau kejang itu ensefalitis aja gitu, enggak bisa juga. Jadi nyampur gitu tumpang tindih gitu. Kemudian tadi aku sampai mana ya? Oh ini ya. Jadi tadi ngambil sampelnya adalah di bawah dari lumbal 2. Terserah mau di antara lumbal 3, lumbal 4 boleh, atau mau lebih aman lagi antara lumbal 4, lumbal 5, nggak masalah. Kemudian ini aku masukin di sini buat nanti dilihat sendiri ya, boleh dihafalkan sendiri. Ini adalah nilai normal dari LCS nih, warnanya jernih. Kemudian harusnya nggak ada eritrosit, leukositnya cuma 0 sampai 5, kalau di neonatus 30 masih normal. Kemudian kebanyakan jenisnya adalah mononuklear ya, limfosit dengan proteinnya 15 sampai 40, glukosanya 50 sampai 80 atau 2/3 dari glukosa serum, glukosa plasma darah. Tuh, nah dan tidak ada mikroorganisme yang ditemukan. Nah, nanti dari LCS-nya kita bisa kira-kira nih, neuroinfeksinya itu apakah disebabkan oleh meningitisnya itu apakah disebabkan oleh bakteri, apakah disebabkan oleh kuman TB, apakah virus gitu ya. Nah, kita lihat di sini, tabel yang biru ya, tabel yang biru. Yang pertama itu adalah meningitis bakterial pyogenik. Ini adalah meningitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri selain kuman TB, bakteri pyogenik. Berarti bukan kuman TB ya, selain kuman TB. Nah, kalau dari makroskopiknya, warna LCS-nya itu nanti dia akan keruh warnanya. Aduh, jadi kalau dia karena bakteri pyogenik, dia warnanya keruh. Warnanya keruh, kemudian ada peningkatan leukosit dengan dominannya adalah PMN. Ini yang khas. Kemudian karena bakteri itu makan glukosa dan menghasilkan protein, maka proteinnya akan meningkat, glukosanya akan turun. Gitu. Nah, sedangkan pada tuberkulosa meningitis, ini kan bakteri juga nih, bakteri tuberkulosa. Warna LCS-nya itu dia nggak keruh, tapi warnanya santokrom. Santokrom itu adalah warna agak kekuningan, gitu ya, warna yellowish agak kekuningan. LCS santokrom itu selain TB ditemukan juga pada kasus perdarahan subarachnoid biasanya. Jadi kalau dia dari riwayat perdarahan udah lama gitu ya, dari yang merah nanti bisa berubah tuh LCS-nya jadi santokrom gitu. Tapi kalau pada kasus infeksi, santokrom itu infeksi TB curiganya gitu ya. Nah, satu warnanya santokrom kekuningan. Kemudian leukositnya juga akan meningkat. Cuma kalau bakteri pyogenik kan PMN yang meningkat. Tapi kalau pada si TB yang meningkat adalah mononuklearnya atau si limfositnya. Tuh, jadi yang meningkat adalah mononuklear atau si limfositnya. Sama, dia juga makan glukosa, menghasilkan protein, jadi proteinnya akan naik, glukosanya juga akan turun. Gitu ya. Jadi beda warna dan beda jenis sel antara bakteri pyogenik dengan tuberkulosa. Sedangkan kalau meningitis viral, yang viral ini dia warna HLS-nya akan tetap jernih. Ada peningkatan jumlah sel. Sama, limfosit, mononuklear. Nah, cuma protein dan glukosanya itu masih bisa normal. Tuh, jadi nggak terlalu signifikan perubahan protein dan glukosanya, nggak kayak bakteri makanya dia. Nah, kemudian kalau meningitis fungal. Nah, meningitis fungal ini yang agak susah ya. Jadi biasanya gambaran khasnya itu nanti di makroskopik LCS-nya ada gambaran fibrin web kayak jaring-jaring gitu. Kayak ada jaring-jaringnya, kemudian peningkatan selnya juga limfosit. Proteinnya akan naik, glukosanya bisa normal, bisa turun. Nah, agak kurang khas kalau dari LCS-nya. Mungkin yang jadi clue adalah faktor risiko pasiennya ya. Jadi fungal ini biasanya ditemukan pada pasien-pasien imunokompromis. Tuh, imunokompromis. Misal dia IV drug user gitu ya, atau curiga HIV gitu ya, curiga HIV, kemudian datang dengan meningitis, nah curiga nih, jangan-jangan ini infeksi oportunistik, meningitisnya jamur. Gitu. Jadi clue-nya ulang sekali lagi, kalau yang bakterial pyogenik itu warnanya keruh, peningkatan selnya adalah PMN. Polimorfonuklear. Satu-satunya yang meningkat PMN itu cuma bakteri pyogenik. Yang lain itu yang meningkat adalah mononuklear atau si limfositnya semua. Gitu ya. Kalau viral yang meningkat
Tingkat limfosit, protein glukosa masih bisa normal, santokrom. Warna kekuningan santokrom, protein naik, glukosa turun, tapi leukositnya mononuklear. Kalau jamur ada imunokompromisnya. Gitu ya. PMN meningkat hanya pada bakterial, santokrom hanya pada TB. Nah, ini adalah tabel berdasarkan kuman. Jadi, kuman apa yang paling banyak menyebabkan gitu ya. Kuman penyebab meningitis paling banyak dan rekomendasi terapi empirisnya. Berdasarkan kelompok usia dia akan beda-beda. Nanti ini boleh dibaca sendiri ya, tapi utamanya ini sih Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis sama Haemophilus influenza. Biasanya bolak-balik 3 kuman itu ya. Untuk terapi empirisnya kalau kita lihat nih, overall mirip ya, ampicillin, ceftriaxone dengan vancomycin. Nah, jadi biasanya untuk terapi neuroinfeksi itu kita akan mencari antibiotik yang bisa menembus blood-brain barrier, yang bisa nyampe ke otak. Karena kan nggak semua obat itu bisa menembus blood-brain barrier. Kalau infeksinya di sistem saraf pusat tapi obat yang kita kasih nggak bisa menembus blood-brain barrier, percuma gitu ya, dia nggak kena tahu targetnya di sana. Maka kita cari obat yang bisa menembus BBB-nya itu. Nah, ketemulah si cephalosporin generasi 3, which is kita pakai ceftriaxone di situ. Kalau kira-kira kita curiga, wah jangan-jangan ada ini nih, MRSA dan segala macamnya, dia biasanya ditambah dengan vancomycin. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada meningitis Cryptococcus. Nah, untuk meningitis Cryptococcus, nah dulu tuh waktu aku dengar Cryptococcus neoformans gitu ya, aku pikir nih bakteri. Ternyata ini adalah jamur. Nah, ini adalah jamur. Jamur itu dia tuh sifatnya adalah infeksi oportunistik ya. Jadi dia adalah infeksi yang menyerang ketika memang ada penurunan sistem imun dari pasiennya itu. Nah, ini menyerang individu yang imunokompromis. Tuh, jadi meningitis Cryptococcus adalah infeksi oleh jamur Cryptococcus neoformans pada individu imunokompromis. Dia masuknya port entry-nya adalah lewat inhalasi ataupun inokulasi kulit. Tuh, kemudian menyebar baik secara limfogen maupun hematogen baru sampai ke otak, ke mening, ke otak gitu ya. Kemudian penegakan diagnosisnya sama ya tanda-tanda meningitis pada umumnya. Nah, ini dia nih, bisa kejang juga, bisa ada defisit neurologis vokal bahkan. Kan logikanya jarang gitu ya meningitis sampai defisit neurologis vokal gitu. Cuma ya tadi, balik lagi kalau klinis memang bisa tumpang tindih. Tuh, nah ini untuk pemeriksaan penunjangnya, nah kita pakai ini nih, tinta India. Nanti dari tinta India kita ketemu gambaran kayak gini. Pengecatan tinta India kita ketemu gambaran Cryptococcus neoformans-nya. Nah, ini namanya pemeriksaan tinta India positif. Gitu ya. Ini diingat-ingat ya. Pokoknya kalau udah ada soal ada tinta India aja. Nah, udah itu udah Cryptococcus dah gitu. Kemudian kulturnya sama jamur SDA ya, Saborodextrus agar. Spesimennya bisa dari cerebrospinal fluid tadi, ataupun karena tadi rutenya inhalasi dari bilasan bronkus, atau kalau inokulasi kulit dari sampel kulit juga bisa. Tuh, nanti tumbuh koloni kuning hingga krem. CT scan-nya ketemu gambaran seperti ini, kista non-enhancing. Kista non-enhancing. Nah, jadi infeksi oportunistik, infeksi sistem saraf pusat oportunistik pada pasien imunokompromis, itu kan yang kita curigai utamanya dua ya, apakah ini Cryptococcus atau ini Toxoplasma biasanya. Cryptococcus atau Toxoplasma, gejalanya itu nanti akan mirip. Ya, sama-sama defisit neurologis, penurunan kesadaran, bisa kejang, dan sebagainya gitu ya. Nah, selain dari pemeriksaan ini, tinta Indianya itu kita bisa periksa dari CT scan-nya atau dari pemeriksaan imaging-nya. Beda ini gimana? Kalau si Cryptococcus neoformans di gambarannya non-enhancing case kayak gini. Tapi kalau Toxoplasma gambarannya adalah ring enhancement lesion. Jadi ada multiple ring enhancement lesion dengan predileksinya ada di basal ganglia thalamus. Tuh, nanti kita lihat pas nyampe toxoplasma. Ini disimpan dulu ya. Jadi kalau si kalau si Cryptococcus itu dia kista non enhancement, tapi kalau toxoplasma dia bentuknya ring. Kalau kist itu kan cenderung semuanya hyperdense gitu ya, tapi kalau si toxoplasma itu nanti dia ada bentuk cincin yang menyangat di sekitarnya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, tata laksananya karena dia infeksinya jamur, maka kita berikan obatnya antifungal. Nah, ini adalah pilihannya amphotericin dan fluconazole. Amphotericin dan fluconazole. Pengobatannya panjang ya, bisa sampai 10 minggu. Gitu.
Nah, kemudian masuk toksoplasma nih. Toksoplasma itu biasanya kita ketemu pada dua golongan pasien ya. Yang pertama adalah congenital toxoplasmosis, dan yang kedua itu adalah acquired toxoplasmosis. Jadi kalau yang congenital sesuai namanya, berarti kita ketemunya di neonatus, karena dia congenital. Nah, sedangkan kalau si acquired kita ketemunya di pasien yang dewasa, kan dia kan berarti infeksi, dan biasanya ini infeksinya oportunistik pada pasien-pasien imunokompromis tadi gitu. Nah, bedanya apa? Kita mulai dari congenital dulu kali ya. Congenital toxoplasmosis. Nah, pada congenital toxoplasmosis itu nanti kita akan ketemu trias. Ada triasnya. Jadi pasiennya itu hidrocephalus, ini neonatusnya berarti ya, hidrocephalus, kemudian disertai dengan adanya gambaran kalsifikasi, nih multiple calcification di periventricular area dan choroid plexus, kalsifikasi intrakranial, kemudian yang ketiga itu adalah, chorioretinitis. Maaf ya, kalau habis banyak ngomong suka kembung. Hidrocephalus, kemudian intracranial calcification, sama chorioretinitis. Nah, ini adalah trias dari congenital toxoplasmosis gitu. Nah, kita lihat nih gambarannya, ini adalah CT scan ya. Jadi ini ventricle yang melebar-melebar, ini hidrocephalus. Kemudian ini ada kalsifikasi nih, kalsifikasi di sekitar dari ventricle-nya atau di choroid plexusnya itu. Kemudian nanti kalau kita funduskopi ada gambaran chorioretinitis di sana. Nah, itu adalah congenital toxoplasmosis. Tapi kalau dia acquired gitu ya, kalau dia acquired pada pasien dewasa imunokompromis, gambarannya tuh kayak gini. Jadi ada ring enhancement. Ada gambar yang lebih menyangat nih, hyperdense yang di luarnya tepinya bentuk cincin gitu. Nah, ini adalah ring enhancement. Bisa multiple ya, multiple ring enhancement, predileksinya adalah di ganglia basal. Ganglia basal itu nih area tengah-tengah sini, ganglia basal, talamus gitu. Kemudian standar terapinya itu adalah pirimetamin dengan sulfadiazin. Tapi karena di Indonesia ini sulfadiazin yang nggak ada, maka gantinya adalah clindamycin. Nice to know aja ya. Yang penting kita tahu diagnosis toxoplasmosis saja. SKDI-nya 2. Gitu. Kemudian, nah, abses cerebri. Kalau abses itu biasanya dia didahului dengan adanya fokus infeksi. Fokus infeksinya di mana? Biasanya abses cerebri kan absesnya di dalam kepala. Berarti kita cari fokus infeksi yang dekat-dekat kepala. Gigi, sinus gitu ya, gigi, sinus itu yang dekat. Kalau yang jauh biasanya, nah ini nih, misal dari jantung, endokarditis, atau dari paru, pneumonia, atau ada selulitis. Kalau ini biasanya hematogen ya, infeksinya hematogen nyampe ke otak. Nah, kalau yang perkontinuitatum itu yang dekat-dekat, misal dia ada otitis media, atau dia ada sinusitis gitu. Kemudian CT scan kepala dengan kontras. Nah, begitu di CT scan dia akan ada gambaran massa hipodens. Nah, ini kan hipo ya dalamnya, massa hipodens dengan ring enhancement. Nah, sekitarnya menyangat juga nih. Nah, ini ring enhancement. Gambaran klinisnya pada abses cerebri biasanya pasiennya datang dengan peningkatan tekanan intrakranial karena kan absesnya jadi massa ya di dalam, dia akan menimbulkan TIK-nya itu meningkat, sama demam, nyeri kepala, bisa penurunan kesadaran pasiennya, dan karena abses ini letaknya vokal di bagian parenkim cerebri tertentu, dia akan datang dengan defisit neurologis vokal tertentu sesuai dengan lokasi absesnya. Terapi empiriknya masih sama ya, kita pakai cefalosporin generasi 3, ceftriaxone. Atau bisa juga cefotaxime. Cefotaxime itu 1 ya kayaknya, generasi 1. Dan metronidazole. Cefalosporin dan metronidazole. Jadi dikombinasi ya. Untuk kuman aerob dan kuman anaerobnya. Tuh. Oke. Jadi itu buat neuroinfeksi. Ingat-ingat tadi ya, ada meningitis, ensefalitis. Ini jembatan keledai untuk membedakannya aja, tapi kalau di klinis bisa tumpang tindih tadi, yang penting harus bisa bedain pada meningitis ensefalitis adalah hasil LCS-nya. Mana yang viral, mana yang pyogenik, mana yang TB, mana yang jamur gitu ya. Kemudian untuk infeksi oportunistiknya ingat ada 2, Cryptococcus sama toxoplasmosis. Kalau Cryptococcus khasnya adalah tinta Indianya. Sedangkan kalau yang toxoplasmosis itu khasnya adalah si multiple ring enhancement-nya, sama-sama pada pasien imunokompromis.
Kemudian kalau abses, nih ya, ring enhancement dengan tanda-tanda peningkatan TIK dan defisit neurologis vokal. Oke, kita coba soalnya. Apa diagnosis pasiennya? Sudah ada yang di bold di sini. Oke, coba seorang pria 29 tahun dibawa ke IGD. Penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu. 2 minggu sebelumnya, pasien mengeluh nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat disertai dengan muntah. Nah, dia riwayat menggunakan narkoba suntik. Udah 2 tahun, 4 bulan terakhir berat badannya turun terus. Curiga ya, curiganya apa? HIV ya. Dia narkoba suntik, kemudian berat badannya turun terus. Pada pemeriksaan fisik, penurunan kesadaran dia. Terus suhunya 38. Neurologisnya kaku kuduk. Nah, kan berarti kan dia sebenarnya ada penurunan kesadaran, terus ada kaku kuduk. Teorinya sih meningoencephalitis gitu ya. Kemudian analisis cairan cerebrospinal warnanya jernih, jumlah sel 150, naik ya, dominan limfosit, gula, protein. Nah, dengan tinta Indianya positif. Apa diagnosis pasiennya? Nah ini udah ya, setuju ya? Satu suara kita. Meningitis Cryptococcus. Kasnya di mana? Tinta India positif. Cryptococcus. Oke, soal nomor 7. Pertanyaannya adalah, apa hasil yang mungkin didapatkan? Seorang perempuan 45 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri kepala hebat. Ada riwayat gigi berlubang, tapi dibiarin. Dari pemeriksaan fisik, suhu 38, takikardi. Dari pemeriksaan neurologis ada kaku kuduk, demam, nyeri kepala, kaku kuduk. Pemeriksaan laboratorium leukositnya 21.000. Dokter memutuskan analisa cairan cerebrospinal. Apa hasil yang mungkin didapatkan? Warna CSF jernih, dominasi limfosit, glukosa meningkat, glukosa menurun, protein menurun. D. Oke, setuju. Aku setuju. Mungkin ini curiganya bakterial ya. Curiganya adalah bakterial pyogenik gitu. Nah, kalau warna CSF jernih kan itu dia jadi gini, kalau dia ada meningitis sebenarnya kan bisa jadi meningitis viral ya. Kan tadi ada viral, kemudian ada bakteri pyogenik, kemudian ada TB sama ada jamur. TB enggak lah, kan kayaknya enggak nih, soalnya pasiennya kayaknya enggak ada riwayat TB-nya gitu ya. Kalau TB itu biasanya ada riwayat TB parunya segala macam. Nah, ini enggak ada, oh ya udah simpan dulu TB-nya nanti. Kemudian jamur, kayaknya pasiennya enggak imunokompromis nih, jamurnya simpan. Tuh, berarti kan pilihan kita adalah apakah ini bakteri pyogenik, apakah ini yang viral gitu. Nah, cuma kalau kita lihat dia riwayat gigi berlubang ini kemungkinan bakteri ya, ada bakteri anaerobnya segala macam di sana. Nah, jadi kalau melihat soalnya kayak gini lebih prefer atau lebih condong ke meningitis yang bakterial pyogenik. Nah, jadi ketemunya apa? Setuju tadi ya, yang D, glukosanya menurun. Oke. Soal nomor 8. Pertanyaannya adalah pilihan terapi yang tepat pada kasus ini. Seorang pria usianya 40 tahun datang ke IGD rumah sakit bersama keluarganya dengan keluhan nyeri kepala. Nyeri kepala udah 5 hari. Tekanan darah, nadi, RR, demam ya, demam, nyeri kepala. Pada pemeriksaan tidak didapatkan muntah, ada kaku kuduk, pandangan ganda, ada diplopia dan juga ada kebas pada satu sisi. Nah, ada defisit neurologisnya juga. Riwayat keluar cairan kekuningan dari telinga sejak 2 minggu yang lalu. Otitis ya, otitis media. Pilihan terapi yang tepat pada kasus ini adalah ceftriaxone, setuju. Jadi dia demam, nyari kepala, berarti kan curiga nih jangan neuroinfeksi ya. Ada kaku kuduknya juga, terus ada defisit neurologisnya juga. Sumber infeksinya dari otitis medianya. Bisa jadi pasien ini meningitis atau jangan-jangan bisa jadi abses juga gitu ya. Nah, kita pilih antibiotiknya. Oh, ini kan rifampicin buat TB ya. Amphotericin buat antifungal, pyrimethamine buat si toksoplasma, parasit tadi, asiklovir buat virus. Nah, kita pilihnya buat bakteri, antibiotik yang bisa menembus BBB-nya. Ceftriaxone. Soal nomor 9. Pertanyaannya adalah, etiologi pada kasus di atas adalah, suaraku masih kedengaran jelas nggak ya? Ada yang nyalain air di kamar mandi kencang banget. Tuan Joko 30 tahun dibawa keluarganya ke IGD rumah sakit karena penurunan kesadaran. Terdapat riwayat demam,
udah 3 minggu disertai dengan nyeri kepala. Jadi dia ada demam, nyeri kepala, dan penurunan kesadaran. Pemeriksaan fisik suhunya 378. Pada pemeriksaan neurologis ada kaku kuduk dan kerniksain. Rangsang meninggalnya positif. Jadi demam, nyeri kepala, penurunan kesadaran, rangsang meninggal positif. Pemeriksaan penunjang cairan cerebrospinal agak kekuningan. Terus yang naik limfosit. Ada peningkatan protein dan glukosanya turun. Etiologinya adalah BBB, meningitis TB. Setuju ya? Jadi dia meningitis agak kekuningan, santokrom tadi ya, yang yellowish tadi, santokrom. Terus yang lainnya cocok nih, santokrom, dia meningkat adalah limfositnya, mononuklearnya, kemudian ada protein yang naik dan glukosa yang turun. Ini adalah meningitis TB. Oke, soal nomor 10. Pertanyaannya adalah, Nyonya Sukinem 29 tahun datang diantar ke IGD, apa kontraindikasi absolut untuk tindakan tersebut? Nyonya S 29 tahun datang diantar ke IGD oleh keluarganya dengan keluhan ada penurunan kesadaran. 1 hari semakin memberat sampai sekarang. Disertai dengan demam. Jadi demam, penurunan kesadaran. Pasien juga sempat mengeluhkan adanya nyeri kepala dan kaku. Demam, nyeri kepala, kaku di tengkuk, sekarang penurunan kesadaran. Dokter jaga mencurigai adanya infeksi pada selaput otak, terus mau difungsi lombal. Apa kontraindikasi absolut untuk tindakan ini? Oh, tadi belum ada ya untuk kontraindikasinya. Ada yang mau mencoba dulu? A? Ada yang punya pendapat lain? C? C? C, C, C? Oke, jadi buat ini jawabannya adalah yang A, yang lesi infektif pada kulit di atas lokasi penusukan. Tuh, jadi kalau untuk adanya peningkatan tekanan intrakranial itu sebenarnya kontraindikasi untuk dilakukan lumbal fungsi. Cuma kontraindikasinya sifatnya relatif. Kenapa? Karena pada beberapa occasion gitu ya, kita bisa lakukan upaya untuk menurunkan tekanan intrakranialnya dulu, misal dengan penggunaan obat-obatan steroid sebelum melakukan tindakan lumbal fungsinya. Tuh, jadi untuk kecurigaan peningkatan tekanan intrakranial, ini betul dia adalah kontraindikasi, tapi masih yang relatif sifatnya. Tuh, tapi kalau ada lesi infektif di kulit di atas lokasi penusukan, ini absolut. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada infeksi di kulitnya, terus kita tusuk, itu artinya kita memasukkan kuman ke dalam sana. Gitu. Jadi, untuk kontraindikasi absolutnya adalah yang A, gitu ya. Oke. Jam berapa sekarang? Jam 5.57. 17.57. Oke, mungkin karena ini panjang, aku itu mau dulu apa gimana? Boleh, Dokter. Kita akan isoma hingga pukul 18.15. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Febi. Kak sekalian, seperti biasa kita akan istirahat hingga pukul 18.15. Selamat istirahat Kak Febi, selamat istirahat Kak sekalian. Terima kasih.
Sudah terdengar. Oke. Ya, lanjutkan ya dokter materi. Sudah selesai suratnya. Cepat ya. Bentar ya. Oke.